Nah, sambil menunggu peserta yang lain siap nih, boleh ya saya minta tolong Bapak Ibu sekalian, silakan cari tempat yang nyaman untuk duduk. Bapak Ibu bisa sambil makan atau minum serileks-rileksnya mungkin, karena kita kurang lebih sesi ini akan memakan waktu sekitar 1 jam, belum termasuk tanya jawab, di mana nanti kita akan bersama-sama menyelami beberapa hal tentang kota Kyoto. Jadi sambil mendengarkan cerita dari saya, Bapak Ibu juga bisa sambil nanti menonton beberapa video, mendengarkan ambience suara, dan menikmati foto-foto yang akan kita sajikan. Nah, tapi untuk pengalaman yang lebih baik, saya rasa Bapak Ibu perlu untuk duduk di tempat yang ternyaman. Oke, siap-siap. Kita langsung masuk ke slide dulu aja mungkin ya, untuk lebih menghargai buat yang udah tepat waktu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebentar lagi kita akan memulai perjalanan. Pastikan Bapak Ibu sudah duduk di tempat ternyaman dan sangat kami sarankan untuk menggunakan earphone atau headset untuk pengalaman suara yang lebih baik. Jadi beberapa saat nanti akan ada suara-suara dan video-video yang kita putarkan. Jika suaranya kurang maksimal, mungkin pengalaman Bapak Ibu akan kurang maksimal nantinya. Ya, sedikit intro dari kita, mohon dicek dulu untuk koneksi Bapak Ibu ya, karena ini sangat bergantung dengan koneksi. Kemudian selama virtual trip, mohon audio Bapak Ibu dalam posisi mute, kecuali saat kami menanyakan seperti tadi ya, mengajak interaksi secara langsung. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa simpan pertanyaannya di akhir acara nanti. Kita akan bahas rame-rame, kita akan buka sesi Q&A nantinya ya. Jadi nggak perlu khawatir buat yang ada punya pertanyaan-pertanyaan nih atau apa, silakan langsung di chat, kita akan respon di akhir sesi nantinya ya. Selama acara berlangsung kurang lebih kita akan memakan waktu selama sejam. Silakan Bapak Ibu nikmati dengan se-enjoy-enjoynya. Baik, ayo kita lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu, sejenak saya ingin meminta bantuan Bapak Ibu semua untuk menarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan lagi, tarik nafas dalam-dalam, dan kemudian hembuskan lagi. Ayo kita lakukan sekali lagi Bapak Ibu ya. Posisikan pikiran Anda, tubuh Anda serileks mungkin, duduk di tempat yang paling nyaman di tempat Anda mendengarkan ini, di rumah Anda, ya, karena kita akan segera memulai. Bayangkan, Bapak Ibu sedang akan menaiki kereta Shinkansen, yaitu sebuah kereta yang khas sekali di Jepang, walaupun memang banyak sekali sekarang negara-negara yang memiliki kereta-kereta cepat, tapi ini adalah salah satu yang khas sekali dengan Jepang, Bapak Ibu. Saya ingin Anda membayangkan bahwa hari ini Anda telah sampai di International Airport di Kansai, Kix International Airport, dan kemudian Bapak Ibu sedang bersiap-siap menaiki Shinkansen, sebuah kereta cepat yang sangat nyaman, bahkan kenyamanannya saya bilang jauh lebih nyaman ketimbang sebuah pesawat terbang sekalipun, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bayangkan sedang melihat interiornya, yang begitu mewah, Bapak Ibu, yang begitu menyenangkan. Bapak Ibu merasakan perasaan excited, deg-degan, ketika sudah memasuki kereta ini. Anda adalah orang pertama yang memasuki kereta ini, Bapak Ibu ya. Untuk lebih memaksimalkan experience ya, yuk mari kita saksikan video berikut ini. Oke, nggak apa-apa, sambil menunggu persiapan teknis ya Bapak Ibu.
Konnichiwa minasan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang. Kita telah sampai di salah satu kota terbesar di Jepang, yaitu Kyoto. Di mana ini adalah salah satu kota yang sangat bersejarah di sana dan salah satu destinasi favorit, di mana destinasi di sini akan didominasi dengan bangunan-bangunan bersejarah, kemudian pemandangan alam, ya. Dan Bapak Ibu bisa saksikan sendiri di layar Anda adalah landscape kota Kyoto dari sudut pandang aerial. Ya, di mana banyak sekali bangunan-bangunan berbentuk tradisional masih sangat dipertahankan di sana. Kita akan menelusuri beberapa di antaranya, Bapak Ibu. Dan Kyoto itu sebetulnya seperti Bandung, di mana kotanya dikelilingi oleh gedung-gedung besar. Bapak Ibu, mari kita lihat itinerary kita hari ini. Itinerary kita hari ini akan mengunjungi beberapa tempat yang sangat menarik, yaitu yang pertama, kita akan mengunjungi sebuah kuil yang sangat terkenal, yaitu kuil Kiyomizu-dera. Yang kedua, kita akan mendatangi sebuah kuil lagi, yaitu kuil Kinkakuji. Kemudian, kita akan menelusuri bentangan alam yang sangat menarik, yaitu Arashiyama Bamboo Forest. Ini ada sebuah hutan bambu yang sangat terkenal sekali di Jepang. Kemudian kita akan menuju lagi sebuah kuil lagi, Bapak Ibu ya. Hanya bedanya kali ini adalah kuil Shinto, agama tradisional Jepang, yaitu kuil Fushimi Inari Taisha. Dan kita akan merasakan beberapa experience baru juga di sana. Dan kemudian kita akan menuju ke Gion, sebuah distrik yang sangat terkenal di kota Kyoto. Dan kemudian untuk terakhirnya kita akan mencoba mengikuti beberapa festival. Berhubung ini musim panas, Bapak Ibu ya, saya ingin Bapak Ibu mengetahui kalau musim panas itu identik dengan festival kalau di Jepang. Jadi selama musim panas bahkan bisa ada beberapa festival sekaligus dan banyak festival-festival khas kedaerahan termasuk yang akan kita datangi nanti di Kyoto. Baik Bapak Ibu, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung menuju destinasi pertama kita, yaitu kuil Kiyomizu-dera. Nah Bapak Ibu, kita akan mulai melihat pemandangan areal dari kuil Kiyomizu-dera ini. Kiyomizu-dera ini adalah sebuah kuil Buddha sebetulnya, dan ini adalah salah satu kuil Buddha terbesar di Jepang, di mana ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Kita akan mulai perjalanannya dari pintu masuk kuil Kiyomizu-dera, di mana di kanan dan kiri Anda, Bapak Ibu bisa melihat ada toko-toko dengan bangunan tradisional yang ada di sepanjang jalan ini. Di sini, Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang berjualan makanan, cemilan, souvenir, hingga baju-baju tradisional Jepang. Bahkan, Bapak Ibu, jika ingin menikmati experience wisata ini lebih dalam, Bapak Ibu bisa mencoba menyewa atau bahkan membeli pakaian tradisional Jepang, seperti yang Anda lihat di layar Anda. Nah, ini adalah pakaian tradisional musim panas. Berbeda dengan kimono yang tebal, ini adalah yukata, di mana bentuknya itu lebih mirip sekali dengan kimono, hanya bahannya lebih tipis, sehingga tidak membuat Anda kepanasan selama musim panas. Jadi, saat nanti Anda Bapak Ibu berjalan-jalan di seluruh destinasi kita, Bapak Ibu bisa melihat banyak sekali orang-orang berpakaian seperti ini, baik itu turis maupun orang lokal. Kita coba lanjut ya, Bapak Ibu telusuri jalan setapaknya. Anda bayangkan menelusuri jalan setapak ini sampai ke satu titik pertama, di mana ini adalah gerbang dari kuil Kiyomizu-dera. Sebetulnya kuil Kiyomizu-dera ini terdiri dari banyak sekali kuil-kuil dalam satu kompleks. Ini adalah kuil pertama yang ada di pintu gerbangnya, Bapak Ibu ya. Yuk kita coba lihat lagi bangunan kuil utamanya. Nah ini adalah kuil utamanya, Bapak Ibu. Apa sih yang menarik dari kuil ini? Bapak Ibu, kuil ini dibangun cukup tinggi dari permukaan tanah. Jadi bagian bawahnya itu sebetulnya ada seperti struktur panggung. Dan kuil ini 100% terbuat dari kayu tanpa paku. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini adalah sebuah seni arsitektur kuno yang sangat menakjubkan. Walaupun memang bangunan yang Bapak Ibu lihat sekarang itu bukan original dari tahun 780 saat kuil didirikan, namun ini sudah dipugar berkali-kali dengan mempertahankan bentuk aslinya. Jadi kurang lebih bentuk aslinya ratusan tahun yang lalu itu sudah seperti ini. Hanya perbedaannya sedikit di ujung sana, di panggung bagian depan, itu ada pagar yang agak tinggi sekarang, di mana orang-orang zaman dulu percaya kalau mereka punya istilah loncat dari Kiyomizu-dera itu akan membawa keberuntungan. Jadi kalau Anda loncat dari sana dan selamat sampai ke titik terbawah, Anda akan beruntung seumur hidup.
Tapi itu hanya mitos Bapak Ibu ya, tidak perlu khawatir dan tidak perlu kita terapkan. Jadi kita cukup menikmati pemandangannya saja. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat di hadapan kuil Kiyomizu-dera itu didominasi dengan pohon-pohon. Itu adalah pohon maple yang akan berwarna kemerahan ketika musim gugur nanti. Nah, berhubung kita sedang berada di musim panas, pemandangan yang ada itu akan dipenuhi oleh hutan-hutan hijau yang rimbun. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dan panggung ini adalah tempat paling favorit, paling sempurna untuk Anda bisa berfoto. Karena selain hutan-hutan maple yang sangat indah, Bapak Ibu bisa lihat di ujung sana itu adalah kota Kyoto. Kita bisa melihat hampir seluruh landscape kota Kyoto dari panggung ini. Tapi jika Anda ingin berfoto dengan latar kuil ini, Bapak Ibu harus turun dari kuil ini, menelusuri sedikit jalan setapak di depannya, kemudian ada sebuah spot berfoto lagi di sini yang bisa Anda gunakan. Nah, tapi Bapak Ibu, salah satu yang sangat menarik di kuil ini adalah experience-nya. Di mana ketika Anda masuk, walaupun kuil ini ramai, Bapak Ibu bisa tetap merasakan ketenangan yang luar biasa di sana. Bapak Ibu bisa mendengar suara lonceng yang dibunyikan oleh para pendeta, orang-orang yang beribadah, tapi sangat tenang sekali di sana, Bapak Ibu. Sangat tenang sekali. Hanya ada sayup-sayup suara loncengnya terdengar. Namun ketika saya mengunjungi sana juga ada satu aroma yang khas, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membayangkan di sana sudah dibakar dupa selama beratus-ratus tahun. Nah, di mana dupa itu menyatu dengan aroma kayu yang ada di sana, Bapak Ibu. Ini adalah kayu yang sudah berumur ratusan tahun juga. Dan aroma dupa bercampur aroma kayu yang cukup kuat namun sangat lembut ini menambah nuansa yang sangat tenang di sana, yang sangat harmonis di sana, Bapak Ibu. Saran saya, ketika Anda Bapak Ibu berkunjung ke sana, Bapak Ibu bisa coba datang ke sana, duduk, dan menenangkan diri sejenak, Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan ketika berada di sana. Saya akan beri waktu Bapak Ibu untuk menikmati sedikit pemandangan di dalam kuil Kiyomizu-dera ini. Oke, baik. Kita akan lanjut. Nah, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, kompleks kuil Kiyomizu-dera ini sebetulnya terdiri dari berbagai macam kuil. Salah satu yang menjadi atraksi utama lain selain kuil besar ini adalah kuil Jisoo Shrine atau kuil Jisoo, di mana kuil ini sangat terkenal untuk perjodohan, peruntungan perjodohan. Di mana di sini ada dua buah batu berhadapan Bapak Ibu ya. Dan sejak zaman dahulu kala, batu ini terkenal dengan mitosnya, di mana jika Anda berjalan dari satu batu ke batu yang lain tanpa melihat dengan mata tertutup maksud saya, dan Anda bisa sampai dengan selamat hingga satu batu yang lain, maka katanya menurut kepercayaan masyarakat sana Anda akan dijamin enteng jodoh Bapak Ibu ya. Jadi buat para jomblo ini adalah salah satu destinasi favorit katanya. Seperti kalau di kita mungkin seperti alun-alun di Jogja ya, di mana kalau Anda bisa berjalan dari satu pohon ke pohon beringin yang lain, bisa mendapatkan enteng jodoh juga katanya. Nah, ternyata orang Jepang punya kepercayaan yang mirip-mirip dengan kita. Yaitu seperti ini, hanya mereka menggunakan batu. Jadi buat yang percaya, boleh untuk melakukannya, Bapak Ibu ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu ke satu titik lagi yang menarik di kuil Kiyomizu-dera, di mana sebetulnya ini yang menurut informasi menjadi awal nama kuil Kiyomizu-dera. Jadi kuil ini sebetulnya didirikan di dekat mata air yang sangat jernih sekali. Karena itulah diberi nama dengan Kiyomizu-dera. Secara harfiah dalam bahasa Jepang artinya ini adalah air yang jernih, clear water. Dan aliran air dari mata air ini mengalir menjadi tiga pancoran, di mana salah satu pancorannya itu yang pertama memberikan efek panjang umur, longevity. Kemudian yang ke tengah itu memberikan manfaat sukses pendidikan, dan yang ketiga keberuntungan dalam hubungan atau perjodohan lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau orang sana lokalnya punya masalah antara tiga ini, biasanya mereka akan datang di sana, kemudian berdoa dan meminum air dari pancuran ini. Namun mereka biasanya hanya meminum satu dari tiga, tidak langsung ketiganya, karena mereka percaya bahwa hanya satulah yang memberikan manfaat. Kalau Anda minum tiga-tiganya sekaligus itu cenderung apa ya, bahasa mereka itu kurang baik lah, begitu, Bapak Ibu. Nah ini adalah
pancuran yang saya ceritakan tadi. Tapi Bapak Ibu ya, ini kan lagi musim virus berbahaya. Nah, ketika Bapak Ibu melancong ke sana, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Uh, Walaupun sudah disediakan sebuah gayung untuk meminum airnya, dan kita bergantian dengan orang lain, si gayung ini diberikan sebuah sterilizer, UV sterilizer. Ya walaupun ini adalah kuil kuno, Bapak Ibu, tetap ada teknologi UV sterilizer di sana untuk membersihkan gayung tempat meminum ini dari virus-virus atau bakteri-bakteri jahat. Ya Bapak Ibu. Baik, saya rasa mungkin ini adalah destinasi pertama kita. Kita cukupkan dulu di destinasi pertama kita karena kita masih punya beberapa destinasi lain yang tidak kalah menarik. Yuk kita coba lihat destinasi kita berikutnya. Nah, destinasi kita yang berikutnya ini mewah Bapak Ibu. Ini adalah salah satu kuil yang sangat terkenal, yaitu kuil Kinkakuji atau Golden Pavilion. Kenapa disebut dengan Golden Pavilion? Kita akan coba preview kan bagaimana sih sebetulnya si kuil ini. Nah, ini kuil ini didominasi dengan warna emas. Dan ini adalah struktur yang sudah ada sejak zaman dulu, Bapak Ibu, zaman samurai dulu. Jadi, sebetulnya ini adalah kuil Buddha juga, seperti kuil Kiyomizu-dera tadi, namun ini adalah kuil Buddha aliran Zen, aliran yang berbeda. Ini adalah aliran yang kurang populer mungkin di negara-negara lain, tapi sangat populer sekali di Jepang sejak zaman samurai, karena mereka mengintegrasikan seluruh ajarannya, baik itu ajaran samurainya dan ajaran politik serta militernya dengan agama Buddha aliran Zen ini. Nah, dan bahkan ini adalah bangunan yang awalnya dipesan dan dibuat untuk menjadi tempat tinggal shogun terakhir, yaitu Shogun Ashikaga Yoshimitsu. Ini adalah salah satu shogun terkenal di masanya. Ya. Ini menjadi tempat tinggal terakhir beliau saat pensiun menjabat shogun. Jadi shogun ini kurang lebih seperti perdana menteri di era modern sekarang, Bapak Ibu. Jadi sejak zaman dulu Jepang sudah memisahkan kaisar sebagai pemimpin negara dan shogun sebagai pemimpin politik dan militer. Jadi betul-betul mirip seperti konsep perdana menteri di era sekarang. Kemudian dia retreat, dia tinggal di sana selama masa pensiunnya, dan dia memberikan wasiat kalau dia sudah meninggal, tempat tinggal ini haruslah digunakan untuk tempat beribadah sesuai dengan sekte yang dianut, aliran yang dianut, yaitu Buddha Zen. Maka dari itu hingga sekarang dipertahankan sebagai tempat ibadah, walaupun kita tidak diperkenankan untuk memasukinya, hanya waktu-waktu tertentu saja yang diperkenankan untuk memasukinya. Dan sebagai pengunjung wisata, kita tidak diperkenankan untuk memasuki ke area ini, namun kita diperbolehkan untuk melihat ke dalam lewat pintu-pintu dan jendela-jendela yang selalu terbuka di lantai 1, di mana pintu-pintu dan jendela-jendela ini diisi oleh dua buah patung yang sangat penting bagi bangunan ini, yaitu pertama adalah patung Sang Shogun Ashikaga Yoshimitsu itu sendiri, dan kemudian patung Budanya sendiri. Nah, satu hal yang menarik lagi Bapak Ibu, ini bangunannya sudah dipertahankan bentuk keasliannya sejak zaman Ashikaga Yoshimitsu dulu. Jadi walaupun ini sudah rusak berkali-kali akibat perang dan bencana, tapi selalu dibangun ulang dengan bentuk yang persis mirip sejak zaman dahulu kala. Ini bangunan yang Bapak Ibu lihat saat ini adalah bangunan yang dibangun pada tahun 1955. Terakhir rusak karena perang. Nah, ini adalah tampak sampingnya, tampak yang terdekat yang bisa kita lihat sebagai turis umum. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang tidak kalah menarik lagi dari destinasi ini adalah taman dan kolam yang sangat luas. Seolah-olah kolam ini ada menjadi cermin pantulan dari kuil ini sendiri. Anda bisa melihat seolah-olah ini adalah cermin yang begitu besar, memperlihatkan struktur yang begitu indah ini. Dan Bapak Ibu bisa melihat bentangan alam di sekitarnya itu adalah taman buatan yang dibuat oleh Sang Shogun Ashikaga Yoshimitsu semasa hidupnya dan dipertahankan seperti aslinya hingga hari ini, Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu sebagai seorang shogun yang pensiun, kemudian tinggal di sini melihat, merawat sebuah taman khas Jepang. Dan ini bertahankan seperti ini beratus-ratus tahun yang lamanya. Di sini, Bapak Ibu, ada jalan setapak yang bisa kita gunakan untuk menelusuri dari pintu masuk hingga ke ujung nanti. Nah,
ujung jalan ini nanti akan menuju ke sebuah tempat minum teh, di mana ini sudah tempat ini sudah dipergunakan untuk minum teh sejak zaman dahulu kala, dan Bapak Ibu bisa ikut mengalami rasanya seperti apa sih minum teh tradisional Jepang di sana, ya. Dengan experience yang sangat menarik sekali, dan Bapak Ibu juga bisa membeli beberapa souvenir karena sekarang sudah ada toko souvenir juga di sana. Kemudian ada satu lagi yang sangat menarik di sana, yaitu es krim, Bapak Ibu. Ini adalah es krim matcha, es krim green tea yang terbaik di Kyoto kalau menurut pengalaman saya. Bapak Ibu, ini es krim yang wah, dinginnya, lembutnya sangat pas sekali ketika Anda berkunjung di sana saat musim panas. Dinginnya es krim, lembutnya rasanya ketika masuk ke lidah Anda, manisnya yang meleleh, es krim yang meleleh di bibir dan di lidah Anda itu sangat nikmat ketika Anda nikmati di musim panas, Bapak Ibu ya. Anda bisa bayangkan, Bapak Ibu. Oke, ya. Bayangkan Bapak Ibu sedang menikmati es krim ini di tengah taman yang sangat indah sekali sudah dipertahankan bentuknya ratusan tahun yang lalu. Ini yang membuat Kinkakuji ini menarik sekali, Bapak Ibu. Sekedar informasi, kuil Kinkakuji ini sebetulnya punya satu kembaran, yaitu Ginkakuji, yang berada di sisi lain kota. Ini dibuat oleh cucunya, oleh Sang Shogun Ashikaga Yoshimitsu. Namun, warnanya sedikit berbeda, yaitu warna silver, Bapak Ibu ya. Beda, tidak seperti ini ya, tidak seperti inspirasinya. Namun, hari ini kita tidak akan mengunjungi ke sana, karena durasi, dan saya ingin memperlihatkan yang terbaik saja hari ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita akan datang ke destinasi yang tidak kalah menarik lainnya. Kita akan coba main-main ke alam kali ini. Ini adalah sebuah bentangan alam yang sangat khas sekali kota Kyoto, di mana bentangan alam ini adalah bentangan alam yang terdiri dari hutan-hutan bambu yang sangat panjang. Seperti ini kira-kira bentuknya, Bapak Ibu. Ini di sisi kanan dan di sisi kiri, Anda bisa melihat pohon bambu yang begitu banyak. Anda lihat ke atas, Bun, pohon bambu ini sangat tinggi. Apalagi Bapak Ibu bayangkan ketika musim semi atau musim gugur, ini akan sangat indah sekali. Bahkan di saat malam, area ini dilengkapi dengan lampu-lampu yang tidak kalah menariknya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Lampu-lampu ini, wah, begitu cantik. Tempat ini dibuka 24 jam sehari, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk tersesat, karena ini hanya jalan setapak yang sudah dipersiapkan secara rapi, jadi Bapak Ibu tidak perlu menembus hutan lagi untuk bisa sampai ke ujung tempat ini. Nah, untuk menikmati bagaimana sih sebetulnya si tempat ini, yuk kita lihat video yang sudah kita siapkan. Baik, Bapak Ibu, itu sedikit cuplikan tentang bagaimana sebetulnya situasi di sana, Bapak Ibu. Saya akan berikan waktu Bapak Ibu untuk menikmati pemandangan yang indah ini untuk beberapa saat. Baik, Bapak Ibu, kita akan coba lanjut lagi nih. Kita akan coba lanjut lagi menikmati pemandangan tadi dengan sebuah kereta yang sangat menarik. Jadi seperti Bapak Ibu lihat, di sini ada sebuah kereta, di mana kereta itu menjadi alat transportasi yang sangat khas sekali di Jepang. Yaitu kereta seperti ini itu sudah digunakan sejak tahun 1800-an sampai 1900-an awal. Nah, rute ini sebetulnya adalah rute yang telah lama digunakan di Kyoto, namun di era modern ini sudah dihentikan penggunaannya, jadi dia hanya disusun untuk wisata saja, karena orang-orang sana sudah menemukan rute yang lebih cepat, lebih efisien untuk menjalani
ini untuk menjalani perjalanan kereta mereka, karena karakter di sana orang-orang Jepang ini ingin semuanya serba efisien dan serba cepat. Namun kereta ini tetap dipertahankan sebagai sarana wisata, di mana pemandangan ini sangat romantis. Kita kenal titik ini sebagai Sagano Romantic Train atau Sagano Scenic Train, di mana kita bisa melihat pemandangan yang indah di kanan dan kiri Anda. Di sini Anda bisa melihat pohon-pohon sakura yang begitu lebat di musim semi. Dan juga uh, banyak sekali pohon-pohon pemandangan-pemandangan yang indah, karena kereta ini berjalan memutari gunung yang ada di belakang hutan bambu tadi, Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan ketika musim semi Anda melewati ini, keretanya bisa berjalan di antara pohon-pohon sakura seperti yang ada di layar Anda. Kemudian Anda bisa ambil salah satu gerbong yang tidak ditutup dengan atap. Di situ Anda bisa rasakan, Anda bisa melihat bunga-bunga sakura yang jatuh. Bahkan mungkin mereka jatuh ke pangkuan Anda. Anda bisa mencium harumnya wangi sakura di sana. Begitu indah, Bapak Ibu. Makanya disebut dengan Sagano Romantic Train. Ini ini salah satu yang sangat recommended jika Anda berkunjung ke sana. Kereta ini akan berjalan lambat-lambat sehingga Anda bisa mengambil foto, menikmati pemandangan yang begitu indah di sekelilingnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu pemandangan alam yang terbaik di Kyoto. Namun, saya dengan sangat menyesal, saya ingin mengajak Anda untuk datang ke satu tempat lagi yang tidak kalah indah, ya, yaitu sebuah kuil terkenal, yaitu kuil Fushimi Inari. Nah, mungkin beberapa di antara Anda ada yang sudah pernah melihat pemandangan seperti ini. Ini adalah tori-tori atau gerbang-gerbang yang memang diset sedemikian rupa seperti ini sampai sangat jauh sekali ke puncak gunung lokasi tempat ini berada. Ini terletak di sebuah kuil, namanya kuil Fushimi Inari Taisha. Ini berbeda dengan dua kuil yang sudah kita kunjungi tadi di awal. Ini sebetulnya adalah kuil Shinto. Di sana Shinto ini adalah agama asli Jepang sebetulnya, Bapak Ibu, di mana mereka masih menyembah dewa dewi. Dan ini kuilnya sebetulnya dikhususkan untuk menyembah dewa Inari. Ya, dewa Inari, mungkin Bapak Ibu ada yang ingat tentang Inari Sushi ya. Nah, ini adalah makanan yang mungkin terinspirasi dari nama dewa tersebut, karena Inari sendiri adalah dewa nasi sebetulnya, Bapak Ibu. Gitu. Jadi orang-orang sejak zaman dahulu kala memberikan persembahan ke kuil ini dalam bentuk gerbang tadi. Ya, kita balik lagi yuk, lihat tuh gerbang-gerbang yang panjang tadi. Kalau Anda masuk ke sana, menelusuri lorong yang terdiri dari gerbang-gerbang ini, Anda akan melihat di setiap bagian gerbangnya ada tulisan-tulisan. Tulisan nama di sebelah kiri dan tulisan tanggal di sebelah kanan. Banyak orang-orang penting, mulai dari politikus, tokoh militer, tokoh-tokoh ternama, artis, bahkan badan-badan usaha yang mereka memberikan persembahan di sini untuk kelancaran usahanya. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Toyotomi Hideyoshi. Siapa sih beliau? Dia adalah orang yang pertama kali mencetuskan Jepang bersatu seperti sekarang, mempersatukan Jepang seperti sekarang, yang seperti kita kenal sekarang. Nah, kemudian banyak sekali nama-nama artis-artis terkenal, you name it, memberikan persembahan di sini. Dan Bapak Ibu jika telusuri lebih lanjut, jangan kaget kalau Anda menemukan nama-nama Honda, Toyota, Daihatsu, atau merek-merek Jepang lainnya yang Anda sudah akrab sekali gunakan setiap hari, ada di sini. Karena mereka juga menyumbangkan tori-tori yang cukup besar di sini. Itu memang sudah jadi budaya perusahaan-perusahaan dan orang-orang penting di sana, Bapak Ibu. Ini ada ratusan bahkan ribuan gerbang-gerbang ini dan masih akan bertambah setiap waktunya karena kita tahu bisnis masih berjalan, orang-orang penting masih banyak yang bermunculan dan mereka terus memberikan ini. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencoba menelusuri lorong tori-tori ini. Yuk, mari kita siap. Nah, ini adalah
sebuah gate atau gerbang masuk ke kuil utamanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingin coba ngajak Bapak Ibu untuk menurut Bapak Ibu, kita bisa melihat ini adalah gerbang kuil utama Fushimi Inari Taisha, di mana salah satu yang sangat diasosiasikan dengan Dewa Inari adalah rubah. Ini adalah hewan yang mungkin terlihat biasa aja, nggak sangar, Bapak Ibu ya, untuk dijadikan penjaga. Tapi yang perlu Anda ketahui, ini adalah hewan yang secara mistis dikenal sangat kuat ke dalam kebudayaan Jepang, di mana jika ekor rubah ini bertambah umurnya tahun demi tahun, konon katanya menurut kepercayaan sana ekornya akan bertambah satu satu demi satu hingga 9. Dan uh, legenda sana sangat mengenal rubah berekor 9 yang konon katanya sangat sakti. Jadi ketika rubah ini sudah memiliki ekor 9, mereka akan punya kemampuan paranormal yang sangat luar biasa. Bahkan mereka bisa berubah bentuk menjadi manusia dan seringkali mereka mengganggu manusia. Ada salah satu sejarahnya mereka meneror kaisar di zaman dahulu kala. Ya Bapak Ibu, sebetulnya ini memang adalah hal yang sangat dikenal oleh masyarakat Asia Timur. Anda akan menemukan legenda yang mirip sekali dengan ini di Korea Selatan ataupun di China. Tapi spesifik di sini kita mengenal di Jepang kita mengenal QB. Ya mungkin Bapak Ibu yang akrab dengan animasi-animasi atau komik-komik Jepang sudah sangat sering sekali melihat karakter QB ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini karakter rubah ini memang sangat memiliki tempat spesial di hati orang Jepang. Nah, Bapak Ibu, itu sedikit tentang Fushimi Inari Taisha. Jika Anda punya waktu lebih, Anda bisa luangkan ke sana, nikmati berjalan cukup panjang di antara tori-torinya, hingga sampai melihat kuil utamanya. Ya, Bapak Ibu. Dan sekarang kita akan coba mengajak Bapak Ibu datang ke satu distrik yang sangat penting sekali di Jepang, yaitu distrik Gion. Ya. Distrik Gion ini adalah distrik perbelanjaan yang sangat terkenal di Kyoto. Ini sudah hidup sejak zaman samurai dulu di sini, di mana kita bisa menemukan bangunan-bangunan tradisional, toko-toko tradisional yang masih sangat dipertahankan bentuknya seperti ini, ya. Dan sangat wajar sekali jika Anda melihat orang-orang berpakaian tradisional di sini, maupun para geisha-geisha, di mana distrik ini itu adalah distrik geisha yang terkenal. Nah, seperti ini kurang lebih kira-kira salah satu sudut di Gion. Sebelum saya mau coba jelaskan lebih lanjut tentang Gion, yuk kita coba tonton dulu sedikit videonya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah berjalan-jalan sedikit di distrik Gion ya. Bapak Ibu juga melihat tadi ada penampakan geisha. Ya, geisha ini adalah pekerja seni, Bapak Ibu ya. Mereka berdandan seperti ini karena memang ini adalah bagian dari seni pekerjaan mereka. Dan beberapa toko di sana, mereka adalah toko-toko tea shop.
tempat teh. Jadi orang Jepang zaman dulu tidak mengenal coffee shop atau cafe seperti di kita sekarang. Namun yang sangat membudaya untuk kongko-kongko nongkrong di sana adalah tea shop. Beberapa tea shop yang cukup eksklusif, mereka menyediakan layanan untuk bisa menikmati minum teh sambil melihat geisha menari, menyanyi, sambil dilayani juga oleh para geishanya. Namun Bapak Ibu perlu bersopan santun ketika ingin berfoto dengan para geisha ini. Biasanya mereka tidak akan menolak, namun perhatikan cara yang baik ketika meminta berfoto. Karena mereka sangat-sangat menjaga sekali sopan santun dan privasi mereka. Gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita akan coba untuk istirahat dulu Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah lelah, kita sudah mengunjungi beberapa kuil, kita sudah naik gunung tadi ya, sudah menikmati pemandangan alam di hutan. Kita mau coba beristirahat dengan menikmati makanan-makanan khas di Jepang. Di mana sebetulnya Kyoto ini tidak memiliki makanan khas yang sangat khas sekali. Seperti Bapak Ibu bisa lihat, makanan khasnya di Kyoto itu ramen, Bapak Ibu. Siapa sih yang nggak kenal ramen? Semua orang mungkin pernah menikmati ramen. Ya, tapi Anda harus merasakan nikmatnya makan ramen di tempat asalnya sendiri. One of the best di Kyoto. Bagi Anda yang beragama Muslim, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena ada salah satu toko yang terkenal juga di sana, yaitu ramen ya. Mereka menyediakan ramen-ramen halal baik yang sudah memenuhi standar sertifikat halal. Jadi di Jepang juga ada semacam MUI-nya yang mengeluarkan sertifikasi halal, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu takut. Nah, satu hal yang menarik ketika kita membeli ramen di sana, terutama mungkin di ramen ya, kita akan dilayani langsung oleh vending machine, di mana ketika kita sampai, si vending machine ini akan menyambut kita. Kita bisa memilih menu apa yang akan kita pilih nantinya. Tidak ada pelayan manusia langsung yang menyambut kita di depan pertama kali. Nah, ketika kita sudah memilih menu ini dan melakukan pembayaran di vending machine ini, barulah kita akan bertemu dengan pelayannya yang akan menerima tiket yang keluar dari vending machine ini. Kemudian mereka akan memprosesnya di dapur dan akan ada pelayan lagi mengantarkan makanan untuk kita. Jadi untuk di waktu-waktu pandemi seperti ini, mereka sangat-sangat menjaga jarak, sangat-sangat menjaga social distancing sekali Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk kehigienisan dan keamanan pelayanan mereka, setahu saya. Dan satu lagi yang menarik dari Kyoto itu adalah KitKat-nya Bapak Ibu. Kenapa KitKat? Jadi KitKat ini punya spesialisasi di setiap lokasi di Jepang, di mana di kota B, kota C, mereka semua punya KitKat dengan rasa yang berbeda-beda dan hanya ada di sana. Jika Anda datang ke Kyoto, belilah KitKat yang khas di sana karena rasa KitKat di Kyoto itu hanya ada di sana, tidak akan ada temui di Tokyo, tidak akan ada temui di Osaka dan dimanapun. Begitu pula jika Anda ke Tokyo, Anda tidak akan menemukan rasa khas Kyoto atau kota-kota yang lain di sana, hanya khas kota tersebut. Dan untuk KitKat di Kyoto itu rasa khasnya adalah roasted matcha. Uji matcha itu adalah matcha yang di roasted lagi, jadi rasanya lebih kuat Bapak Ibu. Tapi jujur Bapak Ibu, saya sendiri tidak berani untuk membeli dan mencobanya karena saya tidak tahu kehalalannya. Ya, tapi ini adalah hal yang cukup menarik Bapak Ibu ya, untuk diketahui. Atau mungkin Bapak Ibu Anda ingin mencoba punya koleksi KitKat berbagai macam lokasi di Jepang, itu juga menarik ya. Dan satu lagi nih yang menarik dari kota-kota di Jepang saat musim panas, seperti saya sudah cerita di awal, adalah festival. Orang Jepang saat musim panas senang sekali berpesta, senang sekali berfestival. Nah, karena kebetulan kita di Kyoto, salah satu yang khas di Kyoto itu kita bisa menemukan festival Gion di tiap musim panasnya. Di mana festival Gion ini diadakan rutin sejak 800 tahun yang lalu untuk mengusir wabah penyakit dan mengusir bala. Saya percaya musim panas tahun ini pun mereka pasti akan mengadakan festival seperti ini untuk mengusir wabah yang sedang terjadi. Ya, dan salah satu festival lain yang cukup masif gitu diadakan ya, itu adalah festival Bon Odori. Ini memang festival yang dirayakan di seluruh Jepang, Bapak Ibu. Tapi tidak ada salahnya buat kita coba juga datang ke festival Bon Odori yang ada di Kyoto. Nah, sekedar informasi aja, festival Bon Odori ini dilakukan untuk merayakan Obon. Apa itu Obon?
itu sebetulnya adalah budaya keagamaan Buddha, di mana arwah para leluhur menurut kepercayaan mereka turun ke bumi di waktu-waktu tertentu di musim panas. Kalau Bapak Ibu pernah tahu, mungkin ini adalah seperti Festival of the Death-nya orang Jepang, ya, festival orang mati. Tapi Bapak Ibu tidak bisa menemukan ornamen-ornamen menyeramkan seperti tengkorak atau hantu di sini, tidak ada Bapak Ibu. Yang ada mereka penuhi festival ini bikin keceriaan. Saya tidak mengerti kenapa. Mungkin mereka ingin menyambut arwah leluhur mereka dengan penuh keceriaan. Ya, dan di sini Bapak Ibu biasanya mereka akan membuat suatu panggung besar di tengah, kemudian ada alat-alat musik di sana sambil ada orang-orang menari juga. Di sana orang-orang asing, turis atau orang lokal itu bisa berbaur menari dan menyanyi. Anda bisa melihat para turis-turis, bule-bule misalnya, dan orang-orang berpakaian lokal tradisional menyanyi menari bersama di sana. Uh, Tidak semuanya bisa menari, tapi Anda nggak perlu khawatir karena ketika Anda di sana, Anda akan dituntun oleh instruktur lah dan orang warga sekitar untuk menari dan menyanyi. Yuk kita coba saksikan gimana sih rasanya ikutan menari dan menyanyi di sana. Baik, Bapak Ibu, sangat meriah sekali peristiwa perayaan orang mati, Bapak Ibu ya. Ini memang khas terjadi di sana. Nah, satu lagi nih Bapak Ibu sekalian, kita akan coba untuk mengikuti satu lagi di festival yang tidak kalah khas di Kyoto. Festival ini punya nama resmi Gozano Okurubi. Tapi Anda bisa mendengar orang-orang lokal menyebutnya dengan sebutan Daimonji atau Great Character. Jadi arti festival ini sebetulnya Gozano Kurubi ini adalah Five Mountain Sands of Fire, di mana ada 5 gunung yang mengelilingi kota Kyoto. Mereka akan menyalakan api unggun besar-besaran dan mereka akan membentuk tulisan-tulisan huruf karakter Jepang, karakter China sih sebetulnya di di bagian atas gunungnya, dan ini bisa terlihat dari seluruh kota Kyoto. Seperti ini kurang lebih. Nah, ini adalah kanji pertama yang dinyalakan, yaitu huruf Dai. Huruf Dai ini sebetulnya adalah artinya great gitu ya, dan akan ada 5 huruf lain yang dinyalakan. Ini akan mulai dinyalakan tepat di malam tanggal 16 di puncak hari Obon. Jadi saat Bon Odori tadi di puncaknya itu mereka akan menyalakan ini di tiap gunung-gunungnya. Dan jika Bapak Ibu berwisata ke Kyoto, Bapak Ibu bisa memanfaatkan jasa-jasa restoran atau hotel-hotel yang ada di sana untuk melakukan observasi festival ini, karena biasanya mereka sudah menyediakan tempat-tempat observasi jalannya acara ini. Mereka akan dinyalakan tepat jam 8 dengan dimulai dari huruf Dai seperti ini, kemudian ada huruf lain yaitu Myoho atau Excellent Law, kemudian Funagata atau bentuk kapal, kemudian yang ketiga adalah Hidari Daimonji, jadi huruf seperti ini juga, namun letaknya di gunung yang berlainan. Kemudian ada bentuk Torigata atau bentuk burung yang terakhir. Nah, ini sebetulnya adalah aksara-aksara tradisional mereka yang diadopsi dari aksara China kuno, Bapak Ibu, zaman dulu.
aslinya ini adalah stickman. Seperti ini. Jadi mereka menggambarkan orang itu dalam 2 dimensi seperti ini, kemudian diadopsi menjadi huruf dan mengalami perubahan dari masa ke masa selama ribuan tahun, sehingga menjadi seperti apa yang kita lihat hari ini. Nah, Bapak Ibu, para peserta sekalian, puncak acara festival di Jepang biasanya akan ditutup dengan perayaan kembang api yang sangat meriah. Dengan sangat menyesal, saya akan menyampaikan bahwa acara kita hari ini akan ditutup lewat pemandangan festival pesta kembang api yang sangat meriah ini. Yuk, mari kita saksikan. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ya, kita sudah menjalani beberapa destinasi di sini. Kita sudah datang ke kuil Kiyomizudera, kita sudah mengunjungi kuil Kinkakuji, kita sudah mengunjungi Arashiyama Bamboo Forest, kita sudah mencoba berjalan di Fushimi Inari Taisha, dan kita sudah mengikuti festival-festival yang ada di Kyoto. Artinya, perjalanan kita hari ini sudah sampai di akhirnya. Hanya Bapak Ibu, rekan-rekan pemirsa tidak perlu khawatir karena materi-materi yang sudah Anda saksikan hari ini akan kami upload di YouTube kami, yaitu Virtual Tour. Nanti linknya akan kami share di kolom komentar. Kemudian Anda juga bisa follow Instagram kami, virtual.tour, untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya, di mana mulai dari trailer-trailer acara yang akan berlangsung kemudian, dan rekaman acara hari ini pun akan kita share di sosial media kami. Kami mohon maaf atas kekurangan-kekurangan selama tur ini, dan kami sangat berterima kasih sekali atas partisipasi Anda. Dan jika Anda berkenan untuk mengapresiasi tur ini, kami mempersilahkan Anda untuk menyampaikan lewat channel-channel yang kami tampilkan di sini. Ini adalah tur dengan pay as you wish, artinya kami tidak memungut biaya, hanya kami mempersilahkan Anda untuk membayar berapapun sebagai bentuk apresiasi dari atur yang sudah kami jalankan hari ini. Dan jika ada komentar, kritik, dan saran, Anda juga bisa sampaikan lewat link yang ada di sini. Di sini ada kuesioner yang bisa Anda isi untuk membuat presentasi kami akan menjadi lebih baik selanjutnya. Sehingga experience yang Anda lihat nantinya akan menjadi jauh lebih nyaman, jauh lebih menyenangkan daripada sekarang. Dan sedikit intermezzo, ya Bapak Ibu, rekan-rekan, kita akan mengadakan tur seperti ini lagi, namun dengan destinasi yang berbeda di waktu depan, di minggu depan. Kita akan coba satu destinasi lain lagi yang sangat populer di Jepang, yaitu ibu kotanya Jepang sendiri, Kyoto. Tokyo. Yuk kita saksikan cuplikan next tour kita. Terima kasih. Itu adalah cuplikan dari next tour kita ke Tokyo. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A ya.